Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dem Satriana dengan NIM 253690008. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk keperluan UTS. Baik, di sini saya akan membahas tentang hak asasi manusia dan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Kenapa sih topik ini penting banget? Karena pada dasarnya konstitusi atau Undang-Undang 1945 jadi sumber tertinggi di negara kita. Semua aturan termasuk soal hak dan kewajiban warga negara bersumber dari sana. Nah, pentingnya membahas topik ini karena Indonesia sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Demokrasi itu gak cuma soal pemilu, tetapi juga soal bagaimana warga negara bisa menjalankan hak dan kewajibannya dengan seimbang. Jadi, bisa dibilang bahwa salah satu indikator keberhasilan demokrasi itu ketika hak dan kewajiban warga negara bisa diterapkan dengan baik. Artinya, masyarakat punya kesadaran untuk menuntut haknya, tetapi juga gak lupa melaksanakan kewajibannya. Sekarang kita masuk ke konsep dasar. Pertama, hak asasi manusia atau HAM. HAM itu hak dasar yang sudah melekat sejak manusia lahir, jadi bukan pemberian negara atau orang lain, tapi anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sifatnya kodrati, artinya sudah menjadi bagian dari diri manusia. Universal itu berlaku dimanapun dan abadi, tidak bisa dicabut atau dihapus. Tujuannya untuk menjamin supaya manusia bisa hidup layak, merdeka, dan berkembang sebagai pribadi. Tapi di Indonesia, konsep HAM ini gak berdiri sendiri. Kita mengenal keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi. Jadi, setiap hak selalu diimbangi kewajiban terhadap orang lain dan negara. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara. Kalau HAM sifatnya alami, hak dan kewajiban warga negara bersumber dari negara. Artinya hak ini diberikan hukum positif, hukum yang berlaku di Indonesia. Hak itu semacam izin atau wewenang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah keharusan yang gak boleh ditinggalkan. Nah, keduanya saling berkaitan. Kalau kita menuntut hak, otomatis kita juga harus menjalankan kewajiban. Lalu, bagaimana pengaturannya di Indonesia? HAM dan hak serta kewajiban warga negara diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pertama, di Undang-Undang 1945, terutama setelah perubahan kedua, ada bab 10 dan bab 10A yang membahas lebih rinci soal hak dan kewajiban warga negara. Sebelum amandemen, cuma ada 7 pasal yang menyebut tentang hak warga negara, seperti pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34. Tapi sekarang sudah jauh lebih lengkap kedua. Ada ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang HAM, yang waktu itu jadi tonggak penting pengakuan HAM secara resmi. Lalu juga ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan beberapa undang-undang lain seperti Undang-Undang Partai Politik serta Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuannya itu jelas. Yang pertama itu memberi perlindungan supaya HAM tidak dilanggar. Kedua, membatasi kekuasaan pemerintah biar nggak sewenang-wenang. Ketiga, jadi pedoman bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Kalau kita lihat di Undang-Undang 1945, hak-hak warga negara bisa dikelompokkan berdasarkan bidangnya. Pertama, bidang hukum dan pemerintahan. Kita semua punya hak yang sama di depan hukum tanpa memandang status atau jabatan. Kedua, bidang pekerjaan dan kesehatan, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, bidang politik dan berpendapat, yaitu hak untuk berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, dan tentu saja hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Keempat, bidang pendidikan dan sosial, hak untuk memperoleh pendidikan dan juga hak bagi fakir miskin, serta anak terlantar untuk dipelihara oleh negara. Kelima, bidang pertahanan dan keamanan, di mana setiap warga negara berhak ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, terakhir, hak atas pelayanan publik, misalnya hak mendapatkan pelayanan dari pemerintah dan bantuan hukum kalau kita menghadapi masalah hukum. Nah, kalau tadi kita bahas hak, sekarang kita bahas kewajiban warga negara. Beberapa kewajiban utama diatur juga dalam Undang-Undang 1945, diantaranya yaitu yang pertama, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. 2. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Patuh terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Menghormati HAM orang lain. 5. Membayar pajak dengan tertib. 6. Menjaga kelestarian lingkungan dan fasilitas umum. Intinya, kita nggak bisa cuma menuntut hak tanpa mau menjalankan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini penting supaya kehidupan berbangsa dan bernegara bisa berjalan dengan adil dan tertib. Misalnya, kita punya hak untuk berpendapat, tapi juga wajib menghormati pendapat orang lain. Sekarang kita lihat gimana implementasinya dalam pemerintahan. Pemerintah punya kewajiban besar, yaitu menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM.
Itu dilakukan lewat kebijakan dan program di berbagai bidang, mulai dari hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai pertahanan dan keamanan. Dalam konteks otonomi daerah, prinsipnya adalah desentralisasi. Artinya daerah punya kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuannya, biar pelayanan publik makin dekat dan cepat, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan demokrasi lokal bisa berkembang di Indonesia. Nah, dalam otonomi daerah, masyarakat juga punya hak dan kewajiban. Contohnya, masyarakat berhak menyampaikan pendapat, mendapatkan pelayanan publik yang adil, dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Tapi, di sisi lain, masyarakat juga wajib menaati peraturan daerah, mendukung pelaksanaan pemerintahan, dan menjaga persatuan. Sebagai penutup, ada beberapa poin yang dapat kita simpulkan. Pertama, HAM dan hak serta kewajiban warga negara memang berbeda sumbernya. HAM dari Tuhan, sedangkan hak dan kewajiban warga negara dari hukum positif. Tapi keduanya nggak bisa dipisahkan. Kedua, pengakuan terhadap HAM dan melaksanakan hak serta kewajiban warga negara adalah ciri negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Negara hukum itu nggak cuma menuntut warga patuh, tapi juga wajib melindungi hak-hak rakyatnya. Dan ketiga, penting banget bagi kita semua sebagai warga negara untuk terus meningkatkan pengalaman tentang HAM dan kewajiban kita. Karena negara yang kuat itu lahir dari masyarakat yang sadar hukum, dan sadar hak, dan sadar tanggung jawab. Jadi semoga lewat materi ini kita semua bisa lebih paham dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.